Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Dan seperti biasanya pada malam hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari Miss Viola yang menceritakan tentang prosesi pemindahan makam Tionghoa keluarganya. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Cerita ini mungkin akan sedikit ada kata-kata umpatan, dikarenakan bukan cerita asli dari saya, melainkan kisah dari kerabat saya, Andri. Semua nama, lokasi, dan tempat akan saya samarkan semuanya. Dan akan saya tutup rapat rahasia keluarga ini berasal dari mana untuk kebaikan bersama. Cerita ini juga akan menghadirkan banyak karakter. Semoga nantinya ketika membaca cerita ini kalian tidak bingung dan bisa memahami serta mengambil pelajaran dari kisah keluarganya Andri. Semua berawal ketika saya pergi ke suatu kota di bagian timur untuk urusan pekerjaan. Di malam hari, saya teringat bahwa ada kerabat saya di kota itu. Jadi, saya menghubungi beliau supaya kami bisa setidaknya bertemu sebentar. Namanya Andri, sebaya dengan saya. Beliau mengiyakan ajakan saya untuk bertemu. Walaupun saya tahu sepertinya ada sesuatu yang aneh ketika saya menelpon beliau. Sedikit informasi. Beliau adalah sosok orang yang sangat ceria, tidak bisa sendiri. Dalam arti dia selalu ingin ada kerabat atau sahabatnya. Tapi malam itu suaranya terdengar parau, seolah sedang menahan tangis dan beban berat dalam dadanya. Tidak ingin berpikiran buruk, saya mencoba berpikir positif. Barangkali beliau sedang lelah atau sedang ada masalah dalam pekerjaannya, mengingat beliau adalah salah satu general manager di salah satu hotel mewah di kota itu. Kami sepakat untuk bertemu besok jam 1 siang di salah satu cafe shop di dekat hotel tempat saya menginap. Malam itu saya tahu sekali badan saya sangat membutuhkan istirahat. Mata saya tertutup di atas kasur, tapi pikiran saya tidak bisa lepas dari bayangan Andri. Bahkan suara parau Andri masih terngiang di telinga saya. Dalam pejaman mata saya merasa ada sesuatu yang mondar-mandir melewati kaki saya. Tapi saya tidak bisa membuka mata saya. Entah saya tidak bisa atau memang saya tidak mau. Saya pun tidak tahu. Karena rasa tidak nyaman itu tiba-tiba membuat saya takut. Ada apa ini? Saya berusaha tidak peduli dengan bayangan-bayangan hitam itu. Entah itu halusinasi di kepala saya atau memang ada sesuatu di bawah kaki saya. Hingga akhirnya saya tertidur pulas. Keesokan harinya saya yang baru selesai menyelesaikan pekerjaan saya baru sadar bahwa waktu sudah menunjukkan pukul 2 siang. Saya bergegas mendatangi coffee shop tempat kami berjanji bertemu. Dari jauh, saya sudah melihat Andre duduk di salah satu sudut kafe. Tatapan matanya kosong dan tangannya memegang satu batang rokok yang menyala. Tapi seperti tidak dihisap sama sekali, karena abunya cukup panjang, tertahan di batang rokok itu. "Woi, bengong aja lu, kesambet ya?"
Iya iya, duduk sini. Lu ngapain sih bengong? Bengong apaan? Kagak bengong gue. Lama amat dah. Kemana aja? Buset, udah sejam nungguin. Babi lo. Misi pak, mohon maaf nih. Ini kota, bukan kota saya doang penduduknya. Macet pak, macet. Alah, alasan aja lu. Melihat sikapnya yang tetap galak dan ceria, seketika pikiran yang berkecamuk di benak saya semalam hilang. Seolah tidak ada apa-apa. Kami ngobrol ngalor ngidul, membahas pekerjaan, kehidupan, dan yang lainnya. Sampai ada di satu titik Andri terdiam. Mimik wajahnya mendadak kaku dan dingin. Tatapan matanya tajam dan kosong melihat ke depan, ke arah saya. Saya melambaikan tangan saya ke depan wajahnya, tapi Andre tidak bergeming, bahkan tidak berkedip. Saya coba menepuk pundaknya, dan saya merasakan ada hawa dingin di sekitar pundaknya. Hati saya tiba-tiba mulai tidak enak. Tangan saya gemetar. Sampai tiba-tiba saya mendengar suara dari arah belakang saya. Suara yang saya kenal. Ya, itu adalah suaranya Andri memanggil saya. Viola. Seketika saya menoleh ke belakang dan melihat Andri berlari kecil menuju ke arah saya. Saya melihat Andri. Tunggu. Lalu siapa yang ada di depan saya? Saya kembali menoleh ke orang yang duduk di hadapan saya itu. Dan kosong. Bersih. Padahal tadinya ada 2 gelas kopi kami yang beli. Sorry gue telat. Ada trouble dikit tadi di kantor. Belum nunggu lama kan? Saya masih terpaku tidak percaya. Andri dengan setelan jas hotelnya, dasi hitamnya, kemeja merahnya, dan celana hitamnya. Bahkan kami bercengkrama dan tertawa. Dan sekarang ada Andri lagi yang datang dari belakang saya dengan setelan yang sama dan duduk di kursi yang sama. Saya melihat sekeliling saya. Masih ada orang-orang yang sama dengan yang saya lihat tadi. Bedanya, mereka melihat saya dengan tatapan aneh. Bahkan beberapa terlihat saling berbisik sambil menatap saya. Andri beranjak dari duduknya dan masuk ke dalam coffee shop. Lalu keluar lagi dengan membawa 2 gelas kopi americano. Kopi yang sama dengan yang disediakan Andri tadi. Sedangkan saya masih kaku mematung di kursi saya. Sungguh sangat tidak percaya dan bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Sampai Andri memecahkan lamunan saya. "Woi, diem aja lu. Berapa lama di sini? Gila, udah berapa tahun ya kita nggak ketemu? Udah nunggu lama ya? Sorry loh." "Hah? Oh, jam berapa ini?" "Jam 2. Kenapa? Ada urusan lu?" Jam 2." Seakan tidak percaya, saya membuka HP saya untuk mengecek jam. Dan benar saja, waktu di HP saya menunjukkan pukul 2 siang. Sungguh aneh. Tapi saya buru-buru mengatur nafas dan mengembalikan kembali jiwa saya yang hilang karena kejadian barusan. "Lu nggak kenapa-kenapa kan, Ri?" "Hah? Nggak kenapa-kenapa kok. Emang kenapa?" Nggak apa-apa sih, nanya aja. Apa kabar lu?" "Buset, tambah makmur aja lu. Mentang-mentang sekarang jadi GM." GM itu bukan Grandmaster ya.
General Manager. Ya, gimana ya, orang sukses mah emang gini. Anjir, songong lu ya. Sekarang kami pun larut dalam perbincangan kami siang itu. Sama seperti saya larut dalam perbincangan yang hampir sama dengan Andri yang lain tadi. Sampai akhirnya saya menanyakan kabar keluarganya. Nyokap bokap gimana, Andri? Baik sih. Lah, kok pakai sih? Ya gitulah, baik kok. Mampirlah ke rumah kalau mau tahu kabar mereka. Emang kenapa? Tidak ada jawaban dari Andri. Wajahnya berubah sendu. Terlihat ada kesedihan mendalam di matanya. Lu stay sampai kapan? Ini hari apa sih? Rabu ya? Sampai Sabtu nih. Aturannya sih sampai Jumat, tapi kayaknya mau extend sehari buat make sure everything is good here. Apa itu? Kamu mau mampir ke rumah nggak? Lu masih bisa lihat setan kan? Idi, pertanyaan lu. Ya iyalah, gue lihat setan nih di depan muka gue. Sialan lu. Emang kenapa kalau masih? Ya nanya doang sih. Jadi mau gak mampir ke rumah gue? Karena ada sesuatu yang saya rasa tidak beres, saya pun mengiyakan untuk mampir ke rumah Andri di hari Jumat. Setelah Andri selesai dengan urusan pekerjaannya. Dari hari Rabu sampai ke hari Jumat, saya merasa waktu lama sekali berlalu. Mungkin karena memang saya penasaran dengan apa yang terjadi pada Andri. Jadi, saya merasa waktu berlalu cukup lama. Hari Jumat pun tiba. Saya menunggu Andri di hotel sambil terus melihat jam, berharap Andri segera datang. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Tepat pukul 4 sore, Andri akhirnya datang menjemput saya. Perjalanan dari hotel menuju ke rumah Andri tidak terlalu jauh sebetulnya. Kalau saya lihat di Google Map, jaraknya hanya sekitar 8 km. Dengan jarak 8 km, estimasi perjalanan sekitar 20-30 menit. Tapi dalam perasaan saya, rasanya perjalanan itu sangat lama. Walaupun memang sesampainya di rumah Andri waktunya sesuai dengan estimasi perjalanan. Rumah Andri cukup besar karena memang ada 2 keluarga di rumah itu. Keluarga Andri dan keluarga adik dari Tante Sien. Mama Andri rumahnya adalah rumah tua keluarga Tionghoa yang pagarnya masih terbuat dari tembok setinggi 3 meter dengan pintu kayu jati berwarna coklat tua. Ketika masuk ada halaman yang cukup luas, sumur di bagian pojok kiri saya, dan bangunannya benar-benar masih otentik bangunan rumah Tionghoa zaman dulu. Pintu dan jendela masih terbuat dari kayu jati. Atapnya masih berbentuk ala Tionghoa zaman dulu, bagus dan terawat. Saya memasuki pagar. Tiba-tiba bulu kuduk saya berdiri. Ada yang aneh dengan rumah ini. Di balik kemegahannya, sepertinya ada yang disembunyikan. Tante Sien, Mama Andri, menyambut saya dengan sangat ramah. Tapi aneh, tangan kanannya seolah kaku dan badannya seperti condong membungkuk ke sebelah kanan. Di sebelah Tante Sien, saya melihat ada Om Gi, papanya Andri, duduk di kursi roda dengan mulut yang agak peot dan kesulitan berbicara. Tante Sien, "Halo Vi, ya ampun, apa kabar kamu?
Tambah subur ya sekarang," katanya sambil merangkul saya. "Halo tante, kabar baik?" "Iya nih, tambah melar badan saya." "Tante kenapa tangannya?" "Oh ini nggak apa-apa, kata dokter gejala stroke. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting masih bisa masak." "Oh gitu ya Tan. Ya udah tante jaga kesehatan." Aku pun menghampiri Om Gi setelahnya. "Halo Om Gi, apa kabar?" kataku sambil berjongkok agak sejajar dengan Om Gi. Halo, baik Pi." "Om juga kena stroke. Kapan hari jatuh di kamar. Sempat mondok sebentar di rumah sakit. Terus sama dokter disuruh pakai kursi roda soalnya udah susah jalannya." "Oh ya ampun. Sehat-sehat ya Om." "Tante, Angel kemana?" Angel kemana tante?" Angel itu adiknya Andri. "Halo Ci." Tiba-tiba Angel muncul. "Hei halo Angel, sudah tambah tinggi sekarang. Udah kuliah ya kamu Angel?" "Iya Ci, udah mau masuk kuliah. Tapi kayaknya tahun depan aja. Mau jagain mama papa dulu sampai bisa ditinggal sendiri. Kan Koh Andri kerja terus, jadinya nggak ada yang jagain di rumah." "Jel, bikinin minum dulu. Mama sama papa mau istirahat dulu. Vi, tante tinggal dulu ya. Mau istirahat." "Oh iya tante, istirahat dulu aja tante." Tante Sien dan Om Gi pun masuk ke dalam kamar. Dan saya menunggu Andri yang sedang berganti pakaian di ruang tamu. Sembari menunggu, saya mendengar ada suara kursi yang berjejit dari dalam rumah. Sepertinya di situ ruang keluarga, karena ada suara televisi yang samar terdengar. Karena penasaran, saya pun melongok melihat ke bagian dalam rumah yang tertutup setengah tirai. Saya melihat ada kursi goyang yang terbuat dari kayu, bergerak maju dan mundur. Ada seseorang yang duduk di kursi itu, tapi saya tidak bisa melihat siapa yang duduk di sana. Tiba-tiba saya dikejutkan oleh seorang kakek-kakek yang berteriak di samping saya. "Pergi kamu, sebelum kamu kena akibatnya. Pergi!" Andri dan Angel berlari menuju ke arah saya dengan sigap memegangi kakek itu. "Kong, udah Kong, jangan berisik Kong, jangan teriak-teriak. Ayo Kong, masuk aja Kong. Udah jam berapa ini? Diminum obatnya." Andri dan Angel memopoh kakek itu masuk ke salah satu kamar dan kembali keluar menemui saya yang terkejut setengah mati. Sorry ya Vi, itu engkongku, Kong Lim. Emang agak kurang sehat dia." "Sorry ya Ci, ini diminum dulu Ci tehnya," kata Angel sambil menyodorkan secangkir teh. "Hah, ya nggak apa-apa, kaget aku. Itu yang duduk di kursi goyang itu siapa Andri?" "Hah? Kursi yang mana? Yang di dalam?" "Iya yang di dalam itu," kataku sambil menunjuk. "Gak ada siapa-siapa Cik dari tadi. Kita cuma berlima di rumah. Soalnya keluarga Cik Nita lagi keluar sih." "Seriusan?" "Lah iya serius." "Dri, sekarang lu jujur deh sama gue. Ada apaan sama keluarga lu? Asli, ini kayaknya ada yang gak beres. Dari masuk pagar tadi udah beneran deh gak enak banget hawanya. Dari pertama gue nelpon lu, udah berasa ada yang gak beres sama lu." Biar Angel aja yang cerita ya. Udah males gue, capek gue. Gue juga sebenarnya udah sejak 6 bulan yang lalu mau ngontak lu, tapi gue gak enak. Takutnya lu nganggep gue, maksudnya takutnya gue nganggep lu kayak dukun gitu. Ah, ya gitulah Ci.
Ngerti lah maksud gue ya. Ya udah, pokoknya sekarang gue ada di sini. Terserah siapa yang mau cerita. Akhirnya Angel pun menawarkan diri untuk bercerita. Jadi gini, Ci. Kita semua tahu kan, kalau dari dulu sampai sekarang, itu biasanya kalau ada keluarga Tionghoa yang meninggal, itu dikuburkan di salah satu area gitu, atau dikremasi. Terus abunya dilarung atau disimpan di rumah gitu kan. Nah, kalau di keluarga kami, beberapa ada yang mencar-mencar karena dulunya nggak beli satu lahan yang luas sekalian untuk satu keluarga besar, dan mulai susah cari lahan pemakaman. Terus kebetulan mama itu dapat info kalau ada lahan yang cukup luas di daerah Tit yang bisa digunakan untuk makam keluarga. Akhirnya ya, jadilah mama punya gagasan untuk memindahkan makamnya Ma Erna, ibu dari Tante Sien, Kongco, kakek dari Tante Sien, dan Makco, nenek dari Tante Sien, sama beberapa leluhur di sana supaya jadi satu area. Dari 4 bersaudara, yang setuju itu cuma Cik Nita. Sedangkan yang lainnya kayak Cik Mila atau Uu Deni kurang setuju, karena menurut mereka kurang etis untuk mindahin makam keluarga yang sudah lama di sana. Kecuali kalau misalnya nih ada yang meninggal terus dimakamkan. Habis itu ada anggota keluarga lain yang dimakamkan di lokasi sama. Nah, kami yang generasi buyut-buyut ini kompak semua untuk gak perlu ikut-ikutan ambil suara soal masalah pemindahan makam ini. Karena menurut kami itu bukan ranah kami untuk ikut campur. Sampai akhirnya mama sebagai anak tertua menang suara. Jadilah mama dan papa cari orang yang bisa mindahin makam-makam itu di lokasi yang baru. Waktu hari H pemindahan, Kong Lim yang biasanya cuma diem tiba-tiba marah kepada Ci. Kong Lim menolak makam-makam itu dipindah tanpa ada upacara adat khusus untuk pemindahan makam. Tapi gimana ya, Ci? Mama itu egonya besar dan gak mau denger nasihat orang. Akhirnya tetap nekat untuk mindahin makam-makam itu ke Tit. Padahal sampai tetangga-tetangga itu juga ngewanti-wanti supaya rencana itu dibatalkan saja, karena takutnya kualat. Apalagi gak ada acara adat atau upacara yang khusus untuk minta izin ke leluhur. Tapi ya mau gimana lagi, Ci? Ya itu tadi, mama kan ego. Akhirnya ya dilakukanlah proses pemindahannya. Hari pertama sih biasa aja. Kami di rumah juga biasa aja, Ci. Sampai hari kelima, setelah mindahin makam Makco, tiba-tiba kami dapat kabar kalau orang-orang yang dibayar mama untuk mindahin makam itu tiba-tiba ngeblank semua. Ngeblank? Ngeblank gimana maksudnya? Ya ngeblank gitu. Duh, gimana ya kok maksudnya? Maksudnya itu mereka waktu bangun tidur tiba-tiba kayak orang ngeblank, melek tapi nggak ngapa-ngapain. Cuma di atas kasur badannya kaku tapi matanya melek. Ada 3 orang tuh yang begitu. Tapi malah mama itu ngiranya mereka bohongan karena mau minta tambahan gaji dari mama. Jadinya ya mama cuekin kabar itu. Terus mama cari orang lain. Dapatlah tuh 3 orang lagi. Singkat cerita itu makam Makco sudah dipindahin gitulah ke lokasi baru. Masalah pembayaran juga semua udah kelar. Lokasi sudah ditata rapi. Lokasi lama sudah ditutup kembali rata sama tanah. Malamnya Kong Lim kejang-kejang, Vi. Kita nggak tahu nih apa penyebabnya. Terus langsunglah kita bawa ke IGD waktu itu. Ya, yang berangkat waktu itu Mama, Angel, Cik Nita, sama Lucky.
Papa Tommy sama Kenny nunggu di rumah. Baru aja sampai di IGD, Mama baru ngurus administrasi. Tiba-tiba Kenny nelpon Angel. Katanya Papa jatuh dari kasur terus teriak-teriak. Karena panik dan mereka masih kecil-kecil gak bisa apa-apa, aku sama Angel langsung inisiatif pulang ngecek Papa. Ya, sampai di rumah bener Papa masih di bawah kasur dan masih teriak-teriak gak jelas. Aku pikir Papa kesakitan kan. Langsung aja aku bawa tuh. Nah, anaknya Cik Nita yang paling gede pulang ke sini karena dia kan kuliah di Singapura. Sengaja flight malam supaya pulang langsung tidur. Kita nggak ada kepikiran mau ngabarin kalau kita semua di rumah sakit. Saking paniknya lah. Baru sampai di RS nih, udah ada telepon lagi dari Sinta. Dia nyariin kita. Katanya dia sudah sampai di rumah. Tapi karena capek juga bolak-balik, akhirnya kita suruh Sinta nyusul kita di rumah sakit pakai ojek. Setengah jam kemudian Sinta ngabarin kita kalau dia menuju RS naik ojek. Karena Papa dan Kong Lim sudah ditangani dokter, aku, Mama, Kenny, Tommy, Angel, sama Cik Nita dan Om Lucky nunggu tuh di depan IGD sambil dengerin cerita kronologi dari Kenny sama Tommy kenapa Papa bisa jatuh. Mereka bilangnya sih mereka nggak tahu karena mereka lagi pada nonton TV di ruang keluarga. Terus dari jauh kita dengar ada suara ambulan. Kelihatan banget deh itu ambulan ngebut, buru-buru masuk ke dalam area IGD. Perawat dari IGD sudah mulai keluar bawa ranjang sama beberapa peralatan buat pompa pernafasan. Kita mah cuek aja, cuma minggir aja ke tempat yang lebih aman karena takutnya kita ganggu kerjaan perawatnya kan. Di belakang mobil ambulan itu ada mobil pickup polisi, ngangkut motor sama orang juga. Oh, ada kecelakaan, pikirku gitu. Terus di depan IGD itu ada salah satu polisi berdiri sambil mencet-mencet HP. Terus dia nelpon. Lah, terus HP ku berbunyi. Gue lihat cuma nomor doang. Karena nggak diangkat-angkat, berisik tuh ringtone HP. Polisinya tuh nengok ke gue, ngeliatin macam ngomong, "Berisik bego, angkat kenapa?" Gitulah. Terus gue angkat tuh telepon. Anehnya gue sama Pak Polisi itu tuh masih tatap-tatapan gitu loh. Ngerti gak sih lu maksudnya? Jadi pas gue angkat, suara di telepon sama suara bapak itu kayak jadi satu. "Selamat malam Pak. Betul ini dari Bapak Andri?" Kaku dong gue. Masih tatap-tatapan tuh. Iya betul. Dengan siapa ya?" Terus si bapak polisi itu jalan ngedeketin ke gue. Dia nanya, "Gue Andri yang dia telepon atau bukan?" Terus gue iyain. Dari situ dia matiin telepon terus nanya langsung ke gue, "Apa bener kenal sama Sinta?" Ya gue jawab iyalah. Terus dia jelasin kalau Sinta kecelakaan di jalan. Jadi dia dibonceng ojek pangkalan. Terus tiba-tiba mereka jatuh dan kehantam pembatas jalan. Sedangkan si ojek sih keserempet sedikit, gak ada luka serius. Yang serius itu Sinta. Jadi ambulan yang kita lihat itu ternyata ambulan yang ngangkut Sinta. Cik Nita langsung lemes. Om Lucky langsung dari dalam lari nyari Sinta. Herannya mereka itu mungkin kepleset apa-apa gitu. Tapi Sinta itu bisa kepental sekitar 8 meter sampai akhirnya ngehantam pembatas jalan. Dan sialnya, Sinta nggak pakai helm. Helmnya dia cantolin di tangan. Luka Sinta cukup parah, parah banget malahan. Sampai akhirnya tepat jam 00 kami dikasih tahu pihak RS kalau ternyata Sinta udah meninggal. Gue ngelihat banget keluarga Cik Nita begitu hancur. Kudu nerima kenyataan bahwa anak perempuan mereka satu-satunya meninggal dengan cara seperti itu.
Padahal kepulangannya ke Indonesia sudah sangat lama ditunggu-tunggu sama Cik Nita. Malam itu Cik Nita sama Om Luki bersikeras mau tetap di RS dulu sampai ngurus jenazah Sinta selesai. Sedangkan Papa dan Kong Lim masih harus dirawat inap untuk observasi keadaannya. Besoknya ya Sinta dimakamkan. Sedangkan Om Luki kelihatan masih berusaha menerima kenyataan banget. Kelihatan lebih tegar, tapi gue tahu dia juga hancur. Hari itu juga ternyata Kong Lim sudah boleh pulang. Kong Lim gak langsung gue ajak ke tempat bersemayam, karena gue pikir Kong Lim mendingan istirahat dulu. Sepanjang perjalanan dari RS ke rumah, Kong Lim gak bicara satu kata pun sampai kita ngelewati sebuah makam. Kong Lim bicara, "Oh, udah peringatin lu orang tapi gak ada yang percaya. Gue punya omongan." Wow, itu saya mungkin ya. "Saya sudah peringatkan kamu orang tapi gak ada yang percaya sama aku punya omongan." Aku bingung dong. Waktu gue tanya ada apa, doi gak mau ngomong sama sekali. Jadi ya gue diemin juga. Terus waktu pemakaman Sinta, ya duh gue sedih banget kalau ingat Sinta. Anaknya itu baik banget, nurut anaknya, gak pernah aneh-aneh. Waktu pemakaman itu Mama jadi orang terakhir yang nabur bunga ke makam Sinta. Tiba-tiba Mama jatuh, terus waktu bangun kondisinya bungkuk dan tangan kanannya kaku gitu. Setelah selesai pemakaman, kita bawa Mama ke dokter, katanya stroke ringan. Tapi gue yakin ada yang gak beres di sini. Apalagi waktu kami pulang dari dokter, lagi-lagi kami dapat kabar kalau 3 orang yang mindahin makam Mak Jo itu kena kejadian sama kayak 3 orang yang pertama. Di situ gue udah yakin deh, udah ada yang gak beres. Sekarang gue tanya deh, Vi, lu bisa lihat gak ada apa di sini? Bukannya gue mau nganggap lu dukun ya, Vi. Cuma gue gak mau berurusan sama orang yang gak kenal. Takutnya mereka manfaatin keluarga gue, Vi. Tapi kalaupun lu gak bisa atau gak mau, ya gue gak maksa, Vi. Gue cuma udah capek aja sama kondisi keluarga gue sekarang. Aku pun menjawab, "Sebelumnya gue turut berduka cita ya Teng, Jel, atas meninggalnya Sinta. Sejujurnya gue lagi dipagerin supaya nggak terlalu berurusan dengan mereka. Mengingat gue juga udah mau merit. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, gue dipagerin dan dibatesin aksesnya untuk berurusan dengan mereka. Tapi setidaknya gue akan coba minta izin untuk sekedar ngelihat ada apa di sini." Saya pun mencoba untuk berkonsentrasi dan berdoa, serta memohon izin untuk melihat apa yang terjadi di rumahnya Andre. Dengan tulus dan tanpa paksaan, saya meminta untuk diberi akses supaya setidaknya saya bisa mencarikan solusi bagi keluarga Andre. Sekitar 10 menit saya berkonsentrasi, berdoa dan mencoba fokus. Saya dikagetkan dengan hembusan angin di tengkuk sebelah kiri saya. Sudah diperbolehkan mungkin. Perlahan saya membuka mata. Dan betapa terkejutnya saya karena saya melihat ada 4 sosok di depan wajah saya persis. Bisakah kalian bayangkan kalian sedang memejamkan mata, lalu ketika buka mata, ada 4 sosok di depan wajah kalian. Satu sosok sedang melotot hingga bola matanya seakan hampir keluar dari rongganya. Satu sosok dengan wajah sangat keriput, rahangnya menganga sampai hampir terlepas dan bahkan kalian bisa melihat tenggorokannya yang penuh dengan belatun. Dan
Satu sosok lagi, setengah wajahnya rusak dengan tetesan darah kehitaman dari hidungnya. Dan satu sosok yang berwajah tua, dengan kulit pucat dan tatapan mata yang tajam, seolah menunjukkan ketidaksukaannya dengan kehadiran kalian di situ. Yang kalian bayangkan itu adalah yang saya rasakan. Ngeri, takut, panik bercampur mual. Air mata saya sudah bertahan di pelupuk mata, menunggu saya berkedip untuk menetes. Badan saya kaku, tidak bisa berdiri, tidak bisa berlari. Bahkan untuk berteriak pun suara saya tertahan di tenggorokan. Saya mencoba memberanikan diri untuk melihat ke arah Andri dan Angel, untuk memastikan apakah mungkin ada sosok yang menempel atau mengikuti mereka berdua. Sungguh mereka sangat tidak beruntung, karena saya melihat mereka berdua diselimuti asap hitam. Tidak berbentuk, hanya berupa asap yang mengelilingi tubuh Andri dan Angel. Tapi saya yakin sekali, itu bukanlah hal yang baik. Jauh dari lubuk hati saya menyesal sekali menuruti permintaan Angel dan Andri. Tapi ya, ibarat nasi sudah menjadi bubur. Saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. 4 sosok di depan saya menghilang, seolah terbang melewati tubuh saya, dibarengi dengan bau anyir yang menyengat dan hawa yang sangat dingin. Tiba-tiba, kami bertiga mendengar suara dentuman barang jatuh yang cukup keras. Bahkan sepertinya bukan hanya kami bertiga yang mendengar, karena Tante Sien yang dari tadi di dalam kamar tiba-tiba keluar dan menghampiri kami. "Ada suara apa itu? Ban pecah ya?" "Enggak, Mak, kan suaranya dari dalam." Andri berlari ke dalam ruang keluarga untuk mencari barang apa yang jatuh, hingga membuat suara dentuman yang cukup keras itu. Tante Sien berusaha mengimbangi langkah Andri, tapi kaki kanannya tiba-tiba terseok. Dari situlah saya bisa melihat ada 2 sosok yang menempel di tubuh Tante Sien. Satu sosok menggantung dari leher sampai ke tangan kirinya. Sesosok laki-laki renta yang kurus kering dan terus meringis. Dan satu lagi sesosok anak kecil yang menggantung di kakinya. Bukan sebuah pemandangan yang semua orang ingin lihat, tapi entah kenapa jauh di dalam lubuk hati saya sudah menduga hal-hal gangguan seperti ini terjadi pada keluarga Andri. Tapi makhluk ini berjumlah jauh lebih banyak dari yang saya pikirkan. Saya kembali ke ruang tamu dengan belahan nafas yang cukup panjang. "Gimana, Andri? Apa yang jatuh?" "Gak ada apa-apa, Vi. Mungkin genteng." "Gimana? Lu tadi lihat apa? Dari tadi diem aja." "Sorry, Ndri. Gue bukannya gak mau bantu. Cuma jujur ya, gue gak punya kekuatan sebesar itu untuk ngusir mereka." "Emang ada apaan sih?" "Kayaknya ada hubungannya sama proses mindahin makam deh. Soalnya yang gue lihat nih, orang Tionghoa zaman dulu semua kayaknya." "Bentar-bentar." Andri masuk ke dalam salah satu kamar dan keluar lagi membawa beberapa lembar kertas. "Yang ini bukan?" Rupanya Andri membawa beberapa lembar foto lawas. Mungkin foto sekitar tahun 60 sampai 80-an, karena fotonya mulai menguning dan ada beberapa bagian yang cukup rusak. Maaf, saya tidak bisa meng-share fotonya karena untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Saya mengamati satu persatu orang yang ada di foto itu, dan betapa terkejutnya saya bahwa benar ada beberapa makhluk yang sama persis dengan foto yang ada di foto itu. Kong Lim tiba-tiba berkata dengan bahasa Mandarin, tapi saya translate ke bahasa Indonesia aja ya.
Saya sudah bilang kan, kalian bermain api, dan sekarang kalian tanggung akibatnya karena api itu sudah membakar seluruh rumah ini. Tiba-tiba Kong Lim mengejutkan kami dari belakang dengan nada bicara yang tinggi dengan bahasa Mandarinya. Saya memasang raut wajah bingung hingga Kong Lim berjalan pelan mendekati saya dan berkata, "Mereka harus terima karma dari perbuatan mereka. Lu kalau mau selamat, mendingan lu buru-buru pergi dari sini." "Tapi Kong," kata saya, "lu mau selamat gak? Lu kalau mau tahu, lu tanya sama mereka." "Kong, udah yuk, Kong istirahat aja. Nanti Kong kumat lagi kalau kecapean." Angel mengantarkan Kong Lim ke kamarnya, meninggalkan saya dan Andri dalam keheningan. Saya masih ragu, apakah saya harus melanjutkan keinginan tahun saya dan Andri atau tidak. Di satu sisi saya merasa takut, di sisi lain ada rasa ingin melindungi keluarga saya, dan di sisi lain lagi ada rasa untuk melindungi diri sendiri. Saya pun memutuskan untuk membuka komunikasi dengan salah satu dari mereka dan meminta izin pada Andri untuk menggunakan kamarnya. Andri mengizinkan dan mengantarkan saya ke dalam kamar. Lalu dia menunggu di luar karena saya ingin fokus dan tidak ingin membuat Andre ketakutan. Di dalam kamar saya masih bimbang, lakukan atau tidak. Sekitar 15 menit saya berjalan mondar-mandir, berpikir jernih dan akhirnya mengambil keputusan untuk membuka komunikasi dengan tujuan ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang mereka inginkan. Saya duduk bersila di ujung ranjang tua milik Andre. Dengan posisi bersila, saya menutup mata dan memohon izin untuk bisa berkomunikasi dengan salah satu dari mereka. Sekitar 10 menit tidak ada perubahan apa-apa, hingga tiba-tiba lampu di kamar Andre padam. Seketika bulu kuduk saya merinding. Saya tahu ada sosok yang berjalan dari ujung kasur menuju ke arah saya dan duduk di samping saya. Tapi saya belum berani membuka mata. Samar-samar saya merasa sosok itu memegang tangan saya, seolah mengisyaratkan bahwa semua akan baik-baik saja. Saya pun memberanikan diri untuk membuka mata, menengok. Dan beruntung bagi saya karena sosok ini tidak menunjukkan rupa aslinya, melainkan sosok seorang nenek-nenek yang menggunakan jarik dan atasan putih seperti kebaya kutu baru. Beliau tidak berkata sedikit pun, hanya tatapan penuh kemarahan yang beliau perlihatkan kepada saya. Beberapa detik kemudian beliau melihat mata saya dan tiba-tiba saya terpental dari atas kasur. Saya sepertinya sempat ngeblank beberapa saat. Hampir saya diperlihatkan sebuah gambaran yang menyerupai film yang diputar di otak saya. Bagi masyarakat keturunan Tionghoa, bukanlah hal yang baru jika ada yang meninggal, barang-barang kesayangannya ikut dikebumikan atau dikremasi. Baik itu baju yang selalu dipakai semasa hidupnya, barang kesayangannya, sepatu favoritnya, bahkan termasuk perhiasan kesukaannya, serta barang-barang lain. Dan bagi beberapa masyarakat keturunan Tionghoa, di samping makamnya biasanya juga akan dimakamkan penjaganya. Seperti apa bentuknya saya pun tidak tahu. Tapi kalau kalian pergi ke makam Tionghoa, biasanya akan ada satu nisan kecil di samping kiri yang searea dengan makam utama. Banyak orang yang terkadang memanfaatkan makam-makam itu, seperti misalnya menggali diam-diam dan mengambil perhiasan di dalamnya, atau barang-barang lain yang bernilai cukup tinggi. Inti dari apa yang beliau perlihatkan kepada kami adalah, maksudnya saya,
bahwa kejadian pemindahan makam keluarga yang dilakukan oleh keluarga Andri ternyata menyimpan sebuah rahasia, bahwa Mama Andri menggali makam-makam tersebut untuk mengambil beberapa barang yang ada di makam leluhur. Dan ada beberapa kesalahan yang Mama Andri lakukan. Seperti yang pertama, tidak melakukan ritual khusus untuk pemindahan makam dan tidak meminta izin. Yang kedua, tidak ikut memindahkan sang penjaga. Dan yang ketiga, tidak menggunakan tanah makam yang lama untuk menutup tanah makam yang baru. Hal-hal tersebut membuat para leluhur murka dan akhirnya melakukan pembalasan dendam kepada mereka yang menyetujui dan mengambil untung, mengeksekusi keinginan orang, menyuruh pemindahan makam, bahkan hingga ke anak cucunya. Ternyata cukup lama saya berada di dalam kamar, karena samar-samar saya mendengar ada suara ketukan pintu yang cukup keras, yang membuat saya tersadar dan bergegas menutup pintu komunikasi dengan mereka. Saya membuka pintu kamar dengan lemas, melihat Andre yang sepertinya juga cemas menunggu saya di luar. Karena takut hal ini akan berlarut-larut, saya pun menceritakan semuanya kepada Andre. Seakan-akan sudah tidak peduli apakah Andre akan percaya atau tidak. Saya hanya berharap akan ada jalan keluar untuk masalah ini. Tak disangka, respon Andre menunjukkan bahwa seolah ia sudah tahu tentang hal ini. Andre berjalan lunglai ke dalam kamarnya dan duduk di atas kasur, mengatupkan kedua tangannya untuk menutupi wajahnya. Gue juga sebenarnya udah pernah mimpi kayak gitu, Vi. Gue pernah didatengin oleh Mak Cho, dikasih tahu kalau keluarga gue bakal kena karma karena udah ngambil yang bukan haknya. Tapi gue gak nyadar kalau nyokap sampai separah itu. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Saya hanya menyuruhnya untuk beristirahat dan menenangkan pikiran. Sedangkan saya mencari Angel untuk meminta izin agar saya bisa bertemu dengan Kong Lim. Angel mengantarkan saya ke kamarnya Kong Lim. Saya melihat beliau sedang duduk di kursi goyangnya sambil memangku jambon, kucing kesayangannya. "Kong, bantu saya Kong. Bantu saya mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini." "Lu cari suhu, lu tanya sama dia. Dia yang lebih ngerti. Wo tidak mau urusan lagi sama manusia-manusia serakah itu." "Suhu yang ada di itu Kong." Maksudnya itu ini karena ini ya, ada bintang-bintangnya. Jadi nama suhunya itu dirahasiakan, terus tempatnya juga dirahasiakan. Lalu Kong Li menjawab, "Iya." Angel menjelaskan kepada saya bahwa ada seorang suhu yang sudah seusia Kong Lim, dan Angel bersedia untuk mengantarkan saya menemui suhu itu. Mengingat besok adalah hari terakhir saya di kota, saya ingin ada hal yang setidaknya sudah saya lakukan untuk membantu keluarganya Andre. Keesokan harinya Andre dan Angel menjemput saya di hotel. Kami bergegas ke desa yang dimaksudkan Kong Lim untuk menemui suhu itu. Sayangnya, tidak semua hal selalu berjalan dengan lancar. Sesampainya kami di rumah suhu itu, kami baru tahu bahwa beliau sudah meninggal beberapa pekan yang lalu. Ya, pupus sudah harapan kami saat itu. Sampai ada seorang pemuda menghampiri kami dan memperkenalkan dirinya sebagai Pras, salah satu murid dari almarhum suhu. Kami menceritakan maksud dan tujuan kami datang ke tempat itu. Pras pun menawarkan diri untuk membantu kami meminta tolong kepada beberapa tokoh agama yang bisa membantu kami melakukan ritual tertentu untuk menenangkan para arwah, sekaligus memperbaiki kesalahan yang dilakukan keluarganya Andri. Saya merasa sangat lega. Akhirnya saya bisa pulang dengan perasaan tenang.
Selanjutnya, Andri dan Angela yang mengatur untuk dilaksanakannya beberapa ritual dan upacara khusus itu. Beberapa minggu setelah hari terakhir saya di kota itu, saya dihubungi Andri lagi. Sayang sekali, bukan hanya kabar baik yang saya dengar. Kabar baiknya, setelah dilakukan upacara khusus untuk pemindahan makam sekaligus pengembalian barang-barang berharga yang diambil, keluarga kondisinya, maksudnya kondisi keluarga Andre jadi semakin tenang dan kondusif. Kong Lim pun juga kembali ceria. Kabar buruknya membuat saya ingin memastikan lagi dan memutuskan untuk kembali ke sana dan berkunjung ke rumah. Beberapa hari kemudian setelah mengajukan cuti ke kantor, akhirnya saya mendapatkan tiket pesawat untuk ke sana dan saya pun kembali datang ke rumah Andre. Sayangnya saya tidak lagi disambut dengan hangat seperti terakhir kali saya datang ke sana. Saat masuk melewati pagar rumah Andre, saya disuguhi pemandangan yang kurang mengenakan. Saya melihat Tante Sien dan Tante Nita duduk bersebelahan di teras rumah dengan tatapan mata kosong, kulit pucat dan tubuh yang kurus. Saya berusaha menyapa beliau, namun tangan saya ditarik oleh Andre. Dan Andre menggelengkan kepalanya dengan maksud tidak akan ada respon dari Tante Sien dan Tante Nita. Saya melihat mereka berdua seperti raga tanpa jiwa. Raga mereka bernafas, namun jiwa mereka entah pergi kemana. Rupanya karma itu harus mereka terima. Saya begitu penasaran kemana jiwa kedua orang ini pergi. Saya pun membuka mata batin saya dan melihat jiwa Tante Sien dan Tante Nita terkunci di dunia lain dengan menangis dan lemas berjalan di belakang Makcu, sosok nenek yang berkomunikasi dengan saya kala itu. Selain itu, saya juga melihat sosok Gi dan Luki. Luki. Ya, rupanya mereka berdua akhirnya pergi meninggalkan dunia ini. Ji terkena serangan jantung dan Om Luki mengalami depresi karena kehilangan putri satu-satunya. Dia memutuskan untuk bunuh diri dan menggantung tubuhnya di gudang. Kini tinggallah Andre, Angel, dan Kong Lim yang berada di rumah itu, serta raga Tante Sien dan Tante Nita. Karena Kenny dan Tommy rupanya juga sudah dipanggil oleh Sang Pencipta dengan kejadian yang kurang baik. Dua bocah kecil yang sangat kasihan karena pada saat mereka bermain di halaman rumah, secara tidak sengaja mereka terjatuh ke dalam sumur yang ada di kedalaman kurang lebih 10 meter. Beruntung, saya sudah tidak melihat bayangan hitam yang menyelimuti Andri dan Angel. Karena mungkin pada saat itu, entah karena saya datang di saat yang tepat atau memang beginilah jalan takdir hidup mereka. Pesan saya dari kisah ini, jangan bermain-main dengan orang yang sudah mati. Jangan mengusik peristirahatan mereka, karena mereka bisa mengusik kalian kapan saja dan di mana saja, dan dengan cara mereka. Sekian cerita Mindah Kuburan ini. Semoga bisa menemani tidur kalian. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam penulisan. Dan bila suatu hari nanti ada update mengenai cerita ini, akan saya segera share. Terima kasih. Oke, itulah cerita singkat dari Miss Viola tentang Mindah Kuburan ya. Jadi memang nggak sembarangan ya kalau mau mindah kuburan itu. Ya pasti ada upacara atau ritual tertentu lah supaya tidak terganggu juga yang mendiami kuburan itu. Ya sama sih sebenarnya kayak kita ya, orang Tionghoa, orang Jawa juga pasti ada doa-doa tertentu supaya
supaya mereka itu tenang gitu loh. Karena itu kan sebenarnya peristirahatan terakhir mereka. Nggak tahu juga sih kalau masalah kayak ada tau biasanya kuburan terus dipindahin, di atasnya dibangun mall, itu nggak tahu itu prosesinya gimana. Baik, mungkin itu saja cerita untuk malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.